Cryptocurrency alias mata uang digital makin diminati di Indonesia. Data Bapepti menunjukkan per Maret 2021, jumlah investor aktif pasar kripto telah mencapai 4,2 juta pemain. Angka ini mendekati jumlah investor di pasar saham yang tercatat per akhir April 2021 mencapai 5 jutaan setelah pasar eksis selama puluhan tahun. Tidak dipungkiri, popularitas aset kripto yang mendunia, transaksinya yang terus berjalan 24 jam per hari, serta harga Bitcoin yang sempat meroket menyentuh $64.000 per satu koin, menggiurkan investor tanah air yang mencari pundi-pundi cuan, terutama investor muda dan milenial. Per 27 Mei 2021, kapitalisasi pasar aset kripto global telah mencapai $1,65 triliun Amerika Serikat. Wow! Sementara di Indonesia, transaksi kripto dalam setahun terakhir telah mencapai 1,5 triliun rupiah per hari, atau sekitar 1/10 dari besar transaksi di pasar saham. Namun di balik cuan pasar kripto yang menggiurkan, ada satu hal yang selalu menjadi perhatian pelaku pasar, yaitu nilai fundamentalnya yang dipertanyakan. Namanya nilai fundamental atau nilai intrinsik itu tidak bisa dilihat dari market cap. Kalau market cap itu hanya sekedar berapa sih total available outstanding kemudian dikalikan dengan harganya. Nilai adalah what we get, sementara price adalah what we pay. Nilai itu adalah worth, price itu adalah cost. Nilai itu masalahnya adalah aset keuangan semuanya nilainya itu adalah bersifat unobservable. Jadi kita hanya bisa estimasi. Tapi walaupun kita bisa melakukan estimasi tapi ada dasarnya. Nah sementara begitu kita melihat kripto ya nggak ada teori yang kita bisa gunakan untuk menghitung intrinsic value ataupun fundamental value. Hal ini diakui oleh Bapepti. Kenyataannya, euforia aset kripto memang masih didasarkan pada masa depan yang dijanjikan oleh aset tak berwujud ini. Di mana akhirnya, hukum ekonomi dasar, yaitu besarnya permintaan dan penawaran pasar, menjadi penentu terbesar harganya. Harganya komoditi aset ini sangat tergantung pada demand dan supply. Juga sentimen-sentimen dari pasar sebenarnya, pasar di aset kripto itu sendiri. Gitu. Kalau memang kita mau menghitung nilai fundamentalnya agak sulit memang. Jika dihitung dari titik tertingginya, maka per 27 Mei nilai Bitcoin sudah turun lebih dari 40%. Bandingkan dengan koreksi IHSG yang tak sampai 10% setelah mencapai titik tertingginya per 8 Januari lalu. Diterima atau tidak, saat aset kripto nilainya terperosok, nasibnya bahkan lebih tragis dari saham gorengan. Memang kalau kita katakan volatile, tentu saham pun juga volatile. Bahkan kalau kita lihat kripto ini kan kalah kali saham gorengan volatile, ya kan begitu. Nah, cuma memang kalau kita lihat betulnya bahwa kalau kita bicara saham, dia punya underlying asetnya. Tapi kalau bicara cryptocurrency, itu murni hanya, ya kalau kita tadi sempat dengar juga Budi katakan bahwa ini adalah spekulator. Apakah itu artinya aset kripto tidak layak investasi? Tidak juga. Justru karena karakternya yang unik, harus ada trik berbeda yang digunakan untuk tetap survive di pasar kripto, baik dalam posisi pasar bullish atau bearish. Kami tahu pasarnya itu volatile, sehingga sangat susah untuk kita bisa melakukan timing yang benar untuk masuk ke crypto aset. Kita kan susah untuk bisa prediksi apakah saat ini harganya di harga atas ataupun di harga bawah. Sehingga yang paling baik secara historical yang kita lakukan dan research yang sudah kita lakukan adalah untuk melakukan apa yang namanya dollar cost averaging. Jadi kita bisa masuk dan membeli setiap minggu ataupun setiap bulan sehingga kita bisa mendapatkan harga yang katakan average gitu. Mungkin ini yang harus dipertimbangkan para investor. Teknologi blockchain di aset kripto memang menjual masa depan. Namun prinsip investasi konvensional akan tetap berlaku, yaitu high risk, high return. Saat suatu investasi dapat memberikan peluang cuan sekejap, maka aset yang sama juga bisa membuat buntung dalam waktu singkat bagi para investor yang minim pengalaman dan strategi. Seperti halnya saham, aset kripto hanyalah satu dari sekian banyak instrumen investasi yang tersedia. Itu sebabnya penting bagi para investor untuk mendiversifikasi investasinya di berbagai aset, untuk turut mempersiapkan diri
di masa krisis. Pada akhirnya, don't put all your eggs in one basket. Tim Liputan CNBC Indonesia.